Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 12, ketemu Bu Tutik lagi pada pertemuan kali ini akan membahas upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Adapun tujuan pembelajaran setelah menyimak materi ini diharapkan siswa dapat menganalisis perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ada 2 poin. Yang pertama, berbagai pergolakan dalam negeri tahun 1945 sampai 1965 meliputi pergolakan berkaitan ideologi, 2 pergolakan berkaitan dengan kepentingan, yang ketiga pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Kemudian yang kedua, dari konflik menuju integrasi. Pada pertemuan kali ini kita bahas yang materi A, yang materi kemarin sudah kami sampaikan, kami share. Anak-anakku sekalian, jenis-jenis pemberontakan yang ada di Indonesia ini ada 3 macam. Yang pertama karena perbedaan ideologi, meliputi pemberontakan PKI Madiun tahun 48, yang kedua pemberontakan DITII, yang ketiga pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan PKI Madiun tahun 48 meletus pada 18 September 48, PKI membentuk Front Nasional, di mana di awalnya PKI membentuk daerah kacau atau Widres, yang dijadikan daerah kacau adalah Surakarta sekitarnya, membuat kerusuhan-kerusuhan di daerah Surakarta sekitarnya, misalnya kerusuhan di pabrik Karung Goni di Klaten. Kemudian Presiden Soekarno meminta rakyat Indonesia memilih satu di antara 2 pilihan yang ditawarkan Pak Karno. Rakyat memilih Republik Indonesia atau rakyat memilih PKI. Kemudian rakyat memilih Republik Indonesia. Maka kemudian pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Bagaimana akhir dari pemberontakan PKI Madiun ini? Pada November 48, operasi militer dinyatakan selesai dengan tokoh utama yaitu Musso yang baru lulus pendidikan di Uni Soviet, begitu datang ke Indonesia berkolaborasi dengan Amir Syarifuddin yang mengadakan pemberontakan PKI Madiun 48. Musso ini berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin melarikan diri ke daerah Purwodadi, digerobokan dan berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan DITII, yang ini juga disebabkan oleh ideologi, di mana pemberontakan DITII ini menghendaki negara Indonesia berbentuk Islam atau negara separatisme. Siapa pemimpinnya? Adalah SM Kartosoewirjo, Soekarmaji, Marijan Kartosoewirjo. Latar belakangnya yaitu kekecewaan terhadap perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifuddin. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 49, Kartosoewirjo membentuk Darul Islam DI dan membentuk Tentara Islam Indonesia TII di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam perkembangannya, DITI ini cepat sekali menyebar di berbagai daerah Indonesia. Antara lain DITI yang ada di Jawa Tengah, Amir Fattah, dipimpin oleh Amir Fattah, Kiai Semolangu. Kemudian ada MMC, Merapi Merbabu Komplek. Kemudian Sulawesi Selatan, ada di Kalimantan Selatan, dan di Aceh yang dipimpin oleh Daud Diureh. Pemberontakan DITI ini, upaya pemerintah untuk menumpasnya yaitu untuk DITI di Jawa Barat, pemerintah melakukan operasi militer dengan nama Operasi Baratayuda dengan taktisnya Pagar Betis. Sedangkan untuk menumpas pemberontakan
di DITI di Jawa Tengah, pemerintah membentuk Banteng Redes, Gerakan Banteng Negara. Kemudian untuk yang di Aceh, pemerintah melakukan beberapa langkah. Yang pertama, menyadarkan masyarakat Aceh bahwa pemerintah pusat untuk menyadarkan masyarakat Aceh supaya masyarakat Aceh kembali percaya pada percaya pada pemerintah pusat. Kemudian mengadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh, memberikan penerangan pada masyarakat Aceh. Kemudian untuk daerah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan ini diupayakan dengan jalan damai, ketika itu tidak bisa maka dengan jalan militer. Pemberontakan yang disebabkan ideologi yang ketiga yaitu pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI ini dilatar belakangi yaitu persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik yang ada di Indonesia. PKI melakukan banyak persiapan yang dilakukan adalah membentuk biro khusus yang dipimpin oleh Syam Kamurzaman yang tugasnya adalah merencanakan operasi perebutan kekuasaan, kemudian membentuk pasukan Pasopati yang tugasnya menculik para jenderal, ada pasukan Gatot Kaca demikian. Kemudian juga mengusulkan kepada pemerintah untuk dibentuk angkatan kelima. Siapa itu angkatan kelima? Yaitu rakyat dan buruh yang dipersenjatai. Hal ini ditolak oleh TNI Angkatan Darat. Kemudian PKI juga mengadakan latihan-latihan kemiliteran di daerah Halim Perdana Kusuma. Itu ada juga PKI mengadakan fitnah kepada Dewan Jenderal yang mengatakan bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan pemberontakan yang ada di dokumen Gejrit begitu. Serangkaian kegiatan yang dilakukan PKI termasuk di dalamnya mengadakan aksi fitnah, sabotase supaya masyarakat Indonesia resah. Jalannya pemberontakan pada tanggal 30 September 65, pasukan PKI di bawah pimpinan Letkol Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti komunis. Kemudian dokumen penting setelah adanya pemberontakan PKI ini adalah munculnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Namun sebelum itu anak-anak harus mengerti bahwa pemberontakan G30 SPKI tahun 65 adalah pemberontakan besar yang upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk menumpasnya dengan menetralisir pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi yang berhasil dilakukan oleh Letkol Sarwo Edi Wibowo. Beliau adalah ayahanda dari Ibu Ani Yudhoyono almarhumah, istri dari Presiden kita dulu yaitu SBY, Sarwo Edi Wibowo. Kemudian membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Anak-anak sekalian, siapakah tokoh-tokoh yang menjadi korban G30 SPKI? Adalah Lejen Ayani, Maijen Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutoyo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, Letu PA Tendian. Sedangkan di Yogyakarta ada Katamso dan Sugiono. Yang kedua yaitu pemberontakan yang diakibatkan adanya pergolakan akibat kepentingan, meliputi pemberontakan APRA, kemudian ada pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS. Mari anak-anak kita bahas satu persatu. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dengan tokoh utamanya adalah Raymond Westerling.
Angkatan Perang Ratu Adil ada di Tanah Pasundan di Bandung, dilatar belakangi oleh ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan Republik Indonesia Serikat. Jalannya pemberontakan membunuh ratusan pasukan divisi Siliwangi dan menguasai beberapa kota di Bandung. Penumpasan oleh pemerintah itu akhir tahun 50, pasukan APRA mulai tercerai-berai. Yang akhir dari pemberontakan, pasukan APRA bisa kembali bergabung dengan ABRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kemudian pemberontakan Andi Aziz dipimpin oleh Andi Aziz. Desember tahun 49, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau ABRIS. 5 April tahun 50, pemberontakan Andi Aziz yang dipimpin oleh Andi Aziz Pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan ABRIS di Makassar dan menguasai Makassar. 8 April tahun 50, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Apa isi ultimatumnya? Bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS yang ada di Jakarta. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Somokil, pemimpin pemberontakan Republik Maluku Selatan. Kebijakan pemerintah NIT Negara Indonesia Timur yang berupaya membubarkan negara-negara bagian atau negara federal dan menyatukan kembali menjadi NKRI seperti tujuan dari negara Indonesia. Pada 25 April tahun 50, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara Kenil di Ambon. Kenil adalah Koninklijke Nederland Indisch Leger, yaitu tentara Belanda yang terdiri dari orang-orang Indonesia. Pemerintah berupaya untuk menempuh jalan damai, tetapi gagal, maka dilakukan dengan jalan militer. Sedangkan yang ketiga, pergolakan yang disebabkan oleh sistem pemerintahan meliputi pemberontakan PRRI di Sumatera yang kemudian didukung oleh pemberontakan Permesta di Sulawesi dan adanya persoalan negara-negara federal atau negara federalis atau negara bagian dan BFO. Oke, kita bahas yang pertama, pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang dilatar belakangi oleh adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat, yang kemudian prosesnya muncul di daerah. Banyak berdiri dewan meliputi Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni. Bagaimana upaya pemerintah? Pemerintah melakukan operasi besar-besaran gabungan meliputi Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Kemudian PRRI ini didukung oleh pemberontakan Permesta yang ada di Sulawesi. Jadi kalau
PRRI di Sumatera, kalau Permesta di Sulawesi. Penyebabnya tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pada 2 Maret 57, Vinca Samuel memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta yang disingkat Permesta di Makassar. Kemudian yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan ini dengan melancarkan operasi gabungan, operasi besar di Sulawesi yaitu Operasi Merdeka dipimpin oleh Letkol Rukminto Hindraningrat, Operasi Sabta Marga 1 dipimpin oleh Letkol Sumarsono. Tokoh-tokoh Permesta ini adalah tokoh-tokoh besar, di dalamnya ada Dahlan Jambe, ada Vinca Samuel. Pada 61 pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322/61 memberikan amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan Permesta. Anak-anak sekalian, yang terakhir ada permasalahan antara negara federal dan BFO. Negara federal atau negara bagian ini adalah negara yang sengaja dibentuk oleh Belanda, yang ide pertama adalah oleh Van Mook yang berupaya untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia yang sangat kuat ini dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipecah menjadi negara kecil-kecil, namanya negara federal atau negara bagian, dan negara bagian ini kemudian punya wadah namanya BFO, Bijencom for Federal Overleg, yang dipimpin oleh Sultan Hamid II. Persoalannya apa? Yaitu negara-negara yang dibentuk oleh Van Mook ini, negara bagian ini pengen mempertahankan Indonesia dalam bentuk negara federal atau negara bentuk negara bagian, negara kecil-kecil. Padahal setelah Indonesia merdeka, Indonesia sesuai di dalam pembukaan UUD 45 adalah negara bentuk unitaris, negara bentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka terjadi dua perbedaan. Golongan federalis itu pro Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal, sedangkan golongan unitaris adalah pro republik yang ingin mempertahankan bentuk Indonesia Kesatuan atau NKRI, seperti cita-cita proklamasi Republik Indonesia. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana upaya mempertahankan integrasi bangsa Indonesia? Pentingnya menjaga persatuan dalam kemajemukan. 2. Menciptakan kerukunan antara kita, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kemudian yang keempat, memajukan negara. Yang kelima, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. Kemudian memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Anak-anak sekalian, itu yang bisa Bu Tuti sampaikan pada pertemuan kali ini. Selebihnya anak-anak untuk berlatih menyelesaikan tugas 10 soal yang anak-anak bisa menyelesaikannya di Google Form yang sudah disiapkan Bu Tuti dengan cermat. Dan selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitas dan jaga imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kapan sih?